Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak bapak semuanya, apakah semuanya sudah hadir di dalam kelas? Oke, sepertinya hadir semua ya. Kali ini sebelum kita membahas pembelajaran kita, mari kita ingat terlebih dahulu pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu apa? Oke, yang benar, tayamum. Setelah kita belajar tayamum, kali ini kita akan belajar mengenai berwudu nih. Nah, berwudu itu siapa yang udah hafal berwudu nih? Oh, udah banyak yang hafal ya. Tapi apakah benar-benar anak-anak bapak itu sudah benar dalam berwudunya atau gimana nanti? Oke, untuk lebih jelasnya nanti boleh disimak dan boleh nanti dipraktekkan juga ketika bapak itu mempraktekkan. Baik, sebelum kita mempraktekkan itu, mari kita menjelaskan terlebih dahulu materi tentang wudu ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiklah bapak akan memberitahu terlebih dahulu kepada anak-anak bapak semuanya tentang apa itu berwudu. Berwudu itu adalah bagaimana cara kita itu bersuci dari hadas kecil gitu. Nah, dari contohnya apa-apa saja nih kita untuk bakal berwudu itu gitu. Contohnya kita itu bakal melaksanakan sholat gitu kan. Itu kita harus berwudu dulu karena ketika kita di luar itu kita banyak melakukan hal-hal yang membuat badan kita itu kotor gitu kan. Jadi kita harus berwudu. Kemudian tidak hanya untuk sholat saja kita itu berwudu kan. Ada juga beberapa hal yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu yang pertama, sebelum kita belajar itu kita berwudu terlebih dahulu agar pikiran kita itu lebih fresh. Dan yang kedua, sebelum tidur kita juga disunnahkan untuk melaksanakan berwudu. Kemudian, dan rukun dari wudu itu sendiri ada 6 nih. Yang pertama itu ada niat. Ada yang sudah tahu niatnya apa? Oh, belum ya, cuman disuruh kayak baca bismillah aja ya gitu ya. Oke. Pertama itu boleh disimak ya. Niatnya adalah nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari faqda lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecilku fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi bisa itu anak-anak bapak terapkan ketika sebelum berwudu. Nah, yang kedua, syarat rukun dari wudu tersebut adalah membasuh muka. Membasuh muka ini adalah contohnya seperti ini. Jangan ada nanti ya yang membasuh muka tuh kayak gini aja gitu kan. Nah, membasuh mukanya itu harus seperti kena semuanya gitu. Contohnya seperti ini kan, ketika kita mau mengambil air ya, mengambil air gitu kan. Kemudian kita kesini terlebih dahulu sampai jempol kita itu kena ke anak telinga. Kemudian tangan kirinya duluan ke bawah. Kemudian yang tangan kanan mengusap muka kita hingga ke dagu ini. Karena bagian sini itu masih termasuk bagian dari muka kita itu atau wajah kita itu. Jadi harus kena dengan air wudhu kita. Dan yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, membasuh tangan kita sampai siku tersebut melakukannya harus benar-benar mengenai lipatan-lipatan tangan kita ini. Nah, kita ambil air dulu kan. Kita ambil air, kemudian kita ambil dari atas ini terlebih dahulu. Dari sini, ininya digosok biar kena semua. Kemudian tangannya seperti ini kan. Terus ke atas tangan kita. Nah, lipatan ini juga dikenain sama air kan. Terus sampai ke atas. Dan begitu juga di tangan yang kirinya. Kemudian mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala ini nanti juga ada beberapa sunnahnya ataupun beberapa pendapat dari ulama-ulama gitu. Contohnya dari ulama Syafi'i itu cuma mengatakan bahwa bisa cuma 3 helai aja.
gimana nanti untuk orang yang botak nantinya gitu kan. Nah, makanya itu tuh di syaratnya rukun wudu itu membasuh sebagian kepala atau mengusap sebagian kepala gitu kan, dengan melakukan seperti ini. Nah, setelah itu rukun yang selanjutnya membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, membasuh kaki ini tidak hanya anak-anak bapak itu melakukannya seperti nendang-nendang air aja gitu di keran kan kebanyakan seperti itu yang bapak lihat dengan sehari-hari gitu. Nah, mengenai kakinya itu dengan air itu kita harus, contohnya ini kaki deh, ini kaki gitu kan, ini punggung kakinya, ini tapak kakinya. Nah, kakinya itu dari bawah terlebih dahulu, dari bawah kita usap gitu kan, kemudian kita usap jari-jarinya dengan sela-selanya, baru nanti kemudian sampai ke atas. Kalau bisa itu nanti dilebihkan nanti dari mata kaki itu gitu, agar lebih afdolnya berwudu kita itu nanti gitu. Kemudian rukun yang selanjutnya itu tertib. Nah, maksud dari tertib ini adalah anak-anak bapak semua itu harus berwudu itu melakukannya secara tertib gitu. Tidak boleh mulai dari kaki misalnya, ataupun mulai dari kepala misalnya, itu acak-acak aja gitu kan. Tidak boleh. Jadi harus memang benar-benar memulai dari awal, yaitu yang pertama tadi niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, dan yang keempat membasuh sebagian kepala, jangan rambut ya. Yang kelima membasuh kaki sampai dengan mata kaki, dan yang keenam ada tertib. Oke, selanjutnya setelah anak-anak bapak mengetahui tentang apa-apa saja yang harus kita lakukan berwudu, rukun-rukunnya apa saja, tentu kita juga harus mengetahui apa-apa saja yang membatalkan kita itu ketika berwudu. Nah, yang pertama itu apa yang keluar dari kubul dan lubuk kita, seperti kita itu buang air besar, itu kita juga bakal harus berwudu lagi gitu kan. Buang air kecil, kita juga harus berwudu lagi jika mau beribadah gitu kan. Dan selanjutnya yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Itu sering kita temui di Indonesia gitu, tetapi di Makkah sendiri ketika orang-orang itu pergi haji ataupun pergi umroh, di sana itu tidak berlaku tentang bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, karena akses untuk kita itu berwudu itu jangan jauh sekali ketika kita itu berada di Mekah, ketika kita haji ataupun umroh. Jadi karena di sana juga bersempit-sempitan kan, kita nggak tahu juga kita udah menjaga wudu, tetapi kita tetap kena nih dengan lawan jenis itu kan. Makanya di sanalah tergantung tentang imam-imam mana yang diikuti oleh orang-orang di sana gitu. Dan selanjutnya tidur lelap. Jika kita tertidur itu juga bakal menghilangkan wudu kita itu, karena kita itu tidak sadar lagi dengan apa yang ada di tubuh kita. Apakah ketika kita tidur itu kita memegang yang kubul lubuk kita itu, ataupun ketika tidur itu kita nggak sengaja buang angin atau gimana gitu kan. Jadi kita itu tidak sadar, makanya kita harus berwudu lagi. Dan selanjutnya yang terakhir murtad. Nah, murtad ini juga membatalkan wudu kita, karena ya nggak mungkin dong orang nggak Islam lagi gitu kan. Udah jelas-jelas dia itu murtad, lebih parah lagi dari hadas kecil gitu. Itu namanya udah hadas besar gitu, karena orang murtad itu sudah termasuk ke hadas besar, mereka itu tidak suci lagi gitu. Makanya harus kalau memang mereka itu mau beribadah lagi ya masuk Islam gitu kan, kemudian harus melaksanakan yang namanya mandi wajib itu, agar mereka itu kembali suci. Nah, mungkin itu hal-hal yang membatalkan kita itu ketika berwudu. Nah, sejauh ini Bapak mohon untuk anak-anak semuanya agar dimengerti dan diterapkan apa-apa yang Bapak sampaikan tadi di rumah, dan diajarkan juga nih kalau
Kan bisa anak-anak Bapak perbaiki wudhunya itu di rumah nantinya gitu kan. Oke, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf kepada anak-anak Bapak semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan